never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Pengorbanan besar yang membawa Marc Marquez kembali ke puncak MotoGP. Musim MotoGP 2025 telah memasuki babak baru yang menakjubkan, dengan Marc Marquez kembali ke puncak kejayaan. Pembalap asal Spanyol ini kini memimpin klasemen kejuaraan dunia dengan keunggulan 68 poin setelah 10 seri, mencatatkan 8 kemenangan sprint dan 6 kemenangan Grand Prix. Namun di balik catatan mengesankan itu, tersimpan kisah pengorbanan besar yang menjadi kunci kebangkitannya. Marquez, yang dulu dikenal sebagai anak emas Honda, harus membuat keputusan paling sulit dalam karirnya 2 tahun lalu, meninggalkan Honda dan seluruh zona nyamannya untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing. Langkah ini bukan hanya mengejutkan dunia MotoGP, tapi juga menjadi awal dari transformasi luar biasa dalam hidup dan karirnya. Dari dominasi ke titik terendah. Sejak debutnya di kelas utama pada 2013, Marc Marquez langsung mencuri perhatian dengan gaya balap agresif dan kontrol luar biasa atas motor RC213V milik Honda. Ia meraih 6 gelar dunia antara 2013 hingga 2019, hanya gagal pada 2015 saat bersaing sengit dengan Jorge Lorenzo. Masa keemasan Marquez tampak tak terhentikan, hingga semuanya berubah drastis pada awal musim 2020. Pada Grand Prix Spanyol 2020 di Jerez, Marquez mengalami kecelakaan serius yang menyebabkan patah tulang humerus di lengan kanannya. Cedera tersebut bukan hanya menghentikan musim 2020 baginya, tetapi juga membuka jalan menuju 4 kali operasi dan bertahun-tahun ketidakpastian. Cedera ini mengguncang seluruh karirnya dan meninggalkan keraguan apakah ia bisa kembali ke level tertinggi MotoGP. Sementara Marquez berjuang dengan pemulihan, performa Honda juga merosot drastis. Motor yang dulu mendominasi kini tertinggal dari para pesaingnya, khususnya Ducati. Situasi ini menempatkan Marquez dalam dilema besar. Meski masih memiliki kontrak hingga 2024 dengan Honda senilai 25 juta euro per musim, ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan lebih awal. Perjudian karir di Gresini. Keputusan Marquez bergabung dengan Gresini Racing pada 2024 adalah murni perjudian. Ia melepas gaji besar, meninggalkan kepala krunya selama bertahun-tahun, Santi Hernandez, serta memutuskan hubungan dengan sponsor pribadinya, Red Bull. Bahkan dikabarkan, ia tidak menerima bayaran tetap saat bergabung dengan Gresini. Semua dilakukan demi satu tujuan, mencari tahu apakah dirinya masih kompetitif. Namun langkah penuh risiko itu membuahkan hasil luar biasa. Di musim pertamanya bersama Ducati, meski hanya dengan tim satelit, Marquez menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Ia memenangkan 3 Grand Prix dan berhasil finish ketiga di klasemen akhir, membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid. Hasil gemilang itu membuatnya dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025, menjadi rekan setim juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia. Bangkit lebih kuat. Kini di musim 2025, Marquez telah melampaui semua ekspektasi. Dengan 14 kemenangan, termasuk sprint, dari 10 seri pertama, ia tak hanya kembali kompetitif, ia mendominasi. Kemenangan terakhirnya di Grand Prix Belanda 2025 menandai kemenangan ke-68-nya di kelas utama, menyamai rekor legenda Giacomo Agostini. Satu-satunya pembalap di atasnya adalah Valentino Rossi, dengan 89 kemenangan, sebuah target yang kini tampaknya bukan lagi mustahil. Dalam wawancara usai balapan di Assen, Marquez merenungkan perjalanan panjang dan beratnya. "Saya tidak bisa memilih antara masa lalu atau saat ini," ujar Marquez. "Tahun-tahun pertama saya di MotoGP sangat luar biasa. Tapi tantangan terbesar saya adalah bangkit dari cedera itu. Tahun lalu bersama Gresini adalah tahun paling penting dalam karir saya." Ia melanjutkan, "Saya mempertaruhkan segalanya. Saya kehilangan banyak hal, uang, kenyamanan, tim yang sudah seperti keluarga, hanya untuk membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya masih bisa bersaing. Dan semua ini terbayar. Warisan dan ambisi." Dengan performa luar biasa musim ini dan peluang besar meraih gelar dunia ke-7 di kelas utama, yang akan menyamai Valentino Rossi, Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP.
Namun baginya, pencapaian ini bukan sekadar soal angka atau trofi. Saya belajar banyak dari tahun-tahun sulit itu, kata Marquez. Saya lebih menghargai setiap kemenangan, setiap lap. Dulu saya menang dan itu terasa biasa. Sekarang, setiap momen di atas podium terasa seperti emas. Kini, Marquez memimpin kejuaraan dan menjadi favorit kuat untuk gelar 2025. Namun lebih dari itu, ia telah menulis ulang narasi karirnya. Dari anak ajaib Honda yang nyaris kehilangan segalanya karena cedera, menjadi pejuang gigi yang kembali ke puncak lewat tekad, pengorbanan, dan keberanian mengambil risiko. Di paddock MotoGP, Marc Marquez bukan hanya seorang juara lagi, ia adalah simbol ketangguhan dan kebangkitan. Dan dengan setelan kulit merah Ducati melekat di tubuhnya, cerita sang legenda belum selesai. Malah, bisa dibilang baru saja dimulai. Yuzuru Ishikawa buka suara soal kemungkinan Marc Marquez kembali ke Honda. Kami tak pernah menutup pintu. Isu panas seputar kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke Honda Racing Corporation, HRC, kembali mencuat ke permukaan. Direktur HRC, Yuzuru Ishikawa, akhirnya angkat bicara dan memberikan sinyal yang cukup kuat bahwa peluang reuni antara pembalap fenomenal Spanyol tersebut dengan tim sayap emas masih terbuka lebar. Pernyataan ini menyulut spekulasi baru di tengah dominasi Marquez bersama Ducati Lenovo saat ini di ajang MotoGP 2025. Bagi Honda, nama Marc Marquez tak ubahnya simbol kejayaan. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu memulai debutnya di MotoGP pada 2013 bersama tim Repsol Honda dan langsung mencetak sejarah dengan merebut gelar juara dunia di musim perdananya. Sejak saat itu, kolaborasi antara Marquez dan Honda menjadi duet paling ditakuti di lintasan selama 1 dekade terakhir. Selama membela Honda, Marquez berhasil mengoleksi 6 gelar juara dunia kelas Premier, 5 Triple Crown, menjuarai klasemen pembalap, tim, dan konstruktor dalam satu musim, 59 kemenangan, dan 101 podium. Angka-angka ini menjadikannya sebagai pembalap tersukses dalam sejarah Honda, melampaui pencapaian para legenda sebelumnya. Namun semua berubah sejak krisis teknis melanda Honda. Performanya anjlok akibat motor RC213V yang sulit dikendalikan dan tertinggal dari rival-rival Eropa, terutama Ducati dan Aprilia. Marquez pun harus menghadapi cedera beruntun akibat terpaksa membawa motor di luar batas kemampuannya. Frustrasi dan keinginan untuk kembali menikmati balapan membuat Marquez mengambil keputusan besar, hengkang dari Honda di akhir musim 2023. Keputusan tersebut sempat mengejutkan dunia MotoGP. Tapi kini terbukti bahwa langkah Marquez meninggalkan Honda dan bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, adalah langkah yang tepat. Performa Marquez kembali mengkilap. Ia memenangkan beberapa seri penting dan kini bahkan kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025 bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, mengungguli nama-nama besar lainnya seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Meski sudah menemukan kembali performa terbaiknya di Ducati, kabar mengenai kemungkinan Marquez kembali ke Honda terus bergema, terlebih setelah komentar terbaru dari Yuzuru Ishikawa. Dalam wawancara terbarunya dengan media Jepang, Ishikawa memberikan pernyataan yang menggambarkan hubungan yang belum sepenuhnya usai antara Honda dan Marquez. Marc adalah bagian besar dari sejarah Honda. Kami mencapai banyak hal bersama, dan hubungan kami jauh melampaui soal kontrak atau hasil balapan, ujar Ishikawa. Di Honda, kami tak pernah menutup pintu bagi pembalap yang telah memberikan segalanya untuk kami. Lebih lanjut, Ishikawa menyadari bahwa kondisi internal Honda dalam beberapa tahun terakhir memang menyulitkan. Oleh karena itu, mereka kini mulai membuka diri terhadap perubahan mendasar dalam filosofi teknis. Salah satu langkah revolusioner adalah merekrut teknisi asal Eropa, sesuatu yang jarang dilakukan Honda sebelumnya. Romano Albesiano, mantan direktur teknik Aprilia, didatangkan sebagai technical director baru HRC. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Honda tak lagi bersikukuh dengan pendekatan konvensional Jepang yang selama ini mereka banggakan. Di Honda kami selalu melakukannya dengan cara kami sendiri. Ada bagian dari metode tersebut yang telah teruji. Tapi kami juga harus mengakui bahwa dunia balap telah berubah,
kata Ishikawa. Dengan Romano, kami mendapatkan sudut pandang baru yang kami butuhkan untuk mengejar ketertinggalan. Transformasi ini jelas bertujuan untuk membuat motor Honda kembali kompetitif, dan tentu saja menarik kembali perhatian para pembalap top dunia, termasuk Marquez. Namun, pertanyaannya kini adalah, apakah Marc Marquez tertarik untuk kembali ke Honda? Di tengah dominasi bersama Ducati Lenovo saat ini, Marquez tentu tidak memiliki alasan mendesak untuk berpindah tim. Motor Desmosedici terbukti sebagai paket paling kompetitif dalam beberapa musim terakhir, dan Marquez kini dikelilingi oleh tim yang solid dan struktur teknis yang modern. Namun, bukan tidak mungkin faktor emosional dan sejarah panjang bersama Honda bisa mempengaruhi keputusannya di masa depan. Beberapa sumber dari paddock MotoGP bahkan menyebutkan bahwa Honda siap menawarkan proyek jangka panjang dengan Marquez jika ia bersedia kembali. Tak hanya sebagai pembalap, tapi juga dalam peran transisional menuju peran teknis atau pengembangan motor di masa pensiun nanti, mirip dengan apa yang dilakukan Valentino Rossi bersama Yamaha beberapa tahun lalu. Yuzuru Ishikawa juga menyinggung bahwa proyek Honda saat ini memang sedang dalam masa transisi, tapi mereka optimistis bisa segera kembali ke jalur juara. Kami sedang membangun ulang pondasi kami. Ini tidak akan instan, tapi kami yakin kami bisa kembali ke level tertinggi, ujarnya. Jika suatu saat nanti Marc merasa waktunya tepat, kami akan menyambutnya kembali. Dengan kontrak Marquez bersama Ducati Lenovo yang akan berakhir pada akhir musim 2025, keputusan penting akan segera harus diambil dalam waktu dekat. Apakah ia akan memperpanjang masa baktinya bersama Ducati, atau memilih menutup siklus luar biasa dalam karirnya dengan kembali ke Honda dan mencoba mengembalikan kejayaan lama? Yang pasti, sinyal dari Yuzuru Ishikawa jelas, Honda siap membuka lembaran baru bersama Marquez, jika sang juara dunia 7 kali itu bersedia menulis babak terakhir karirnya dengan warna oranye kuning sayap emas. Untuk sekarang, dunia hanya bisa menunggu. Tapi satu hal yang pasti, kisah antara Marc Marquez dan Honda belum berakhir. Casey Stoner beri ultimatum pada Marc Marquez, awas dengan kebangkitan Francesco Bagnaia di paruh kedua MotoGP 2025. MotoGP 2025 baru saja menyelesaikan seri ke-12 di sirkuit Brno, Republik Ceko, yang sekaligus menandai berakhirnya paruh pertama musim. Seri MotoGP Ceko kembali memperlihatkan dominasi Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati. Pembalap asal Spanyol itu sukses menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama, membuatnya menorehkan sejarah sebagai pembalap pertama Ducati yang berhasil menang 5 kali beruntun dalam satu musim. Marquez saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 381 poin, selisih 120 poin dari adiknya sendiri, Alex Marquez, Gresini Racing, yang menempati posisi kedua. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir, 2022 dan 2023, masih tertahan di posisi ketiga dengan 213 poin, tertinggal 168 angka dari rekan setimnya di Ducati Lenovo tersebut. Namun di balik dominasi Marquez, muncul peringatan tajam dari legenda MotoGP dan mantan pembalap Ducati, Casey Stoner. Juara dunia 2 kali tersebut menyebut bahwa Marquez menyimpan masalah tersembunyi yang bisa menghambatnya di paruh kedua musim. Marc memang terlihat tak tertandingi saat ini. Tapi saya melihat ada tekanan yang mulai membesar di balik layar, kata Stoner dalam wawancara dengan media Australia. Ia menang, tapi tidak menang dengan mudah. Jika kita lihat data dari beberapa balapan terakhir, khususnya di Sachsenring dan Brno, ada indikasi bahwa Marquez mulai kehilangan sedikit keunggulan teknisnya. Stoner juga menyoroti dinamika internal di kubu Ducati Lenovo yang dinilainya bisa menjadi bumerang bagi Marquez. Ducati punya sejarah dengan tensi antar pembalap. Situasi ini tidak jauh berbeda dengan ketika saya sendiri di sana dulu. Francesco Bagnaia bukan tipe pembalap yang menyerah begitu saja. Saya yakin dia akan bangkit, dan jika itu terjadi, Marquez bisa mendapat tekanan ganda, baik dari dalam maupun luar lintasan, tambahnya. Bagnaia memang belum menunjukkan performa terbaiknya di awal musim ini. Beberapa kali ia gagal menyelesaikan balapan karena masalah teknis dan insiden di lintasan.
Namun tanda-tanda kebangkitannya mulai terlihat sejak MotoGP Belanda, di mana ia berhasil naik podium kedua dan tampil lebih agresif. Di MotoGP Ceko akhir pekan lalu, meski hanya finish di posisi keempat, Bagnaia mencatat waktu tercepat ketiga di sesi latihan bebas dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam manajemen ban, salah satu kelemahan utamanya di awal musim. Saya tidak akan menyerah. Paruh musim kedua adalah momen di mana semuanya bisa berubah, ujar Bagnaia kepada media Italia. Musim masih panjang, dan saya tahu bagaimana mengalahkan Marc. Saya pernah melakukannya, dan saya akan lakukan lagi. Sementara itu, Marc Marquez sendiri tetap tenang menanggapi berbagai komentar dan tekanan dari luar. Ia mengaku fokus pada satu balapan ke balapan lain dan tidak ingin terlalu memikirkan klasemen. Saya tidak peduli soal gelar sekarang. Saya hanya ingin menikmati setiap balapan dan memberikan 100%. Jika saya terus bekerja seperti ini, hasilnya akan datang, ujar Marquez di konferensi pers usai kemenangan di Brno. Namun, beberapa analis MotoGP melihat gestur Marquez saat di podium Ceko tak seperti biasanya. Ekspresi kemenangannya tak seantusias saat meraih kemenangan di Mugello atau Assen. Beberapa menyebut hal ini berkaitan dengan isu kontra internal, strategi tim Ducati, dan tekanan yang mulai datang dari para rival yang mulai membaik performanya. Stoner pun menambahkan bahwa Marquez harus benar-benar waspada, bukan hanya pada Bagnaia, tetapi juga pada konsistensi Alex Marquez dan kebangkitan pembalap KTM serta Aprilia yang mulai menemukan ritme. Semua pembalap top kini memiliki data lengkap tentang Marc di atas Desmosedici GP25. Ketika satu celah ditemukan, semua akan mengeksploitasinya. Marc harus sempurna di setiap balapan. Dan itu sangat berat, bahkan untuk pembalap sehebat dia, ujar Stoner. Ia pun memberi peringatan tegas, jika Bagnaia mulai menang 2 seri berturut-turut saja, psikologi kejuaraan bisa berubah. Ini bukan soal kecepatan semata, tapi juga momentum. Dan saya rasa Bagnaia sedang memupuk itu. MotoGP 2025 masih menyisakan 8 seri penting, termasuk MotoGP Inggris, Austria, Jepang, Australia, dan penutup di Valencia. Trek-trek tersebut dikenal lebih cocok untuk gaya balap Bagnaia dibanding sirkuit di paruh pertama musim. Jika Francesco Bagnaia mampu memaksimalkan 8 seri tersisa dengan kemenangan beruntun, peluang mengejar Marc Marquez masih terbuka, meski berat. Namun dalam dunia MotoGP, segalanya bisa berubah dengan sangat cepat. Cedera, insiden, atau kegagalan teknis bisa membuat selisih ratusan poin menyusut dalam hitungan pekan. Musim ini masih jauh dari kata selesai, tutup Stoner. Marc boleh saja memimpin, tapi dia belum memenangkan kejuaraan. Jika dia sedikit saja lengah, maka Bagnaia akan siap merebut semuanya. Klaim menarik dalinya untuk performa Bagnaia di MotoGP Ceko, akhir pekan terbaik musim ini. Grand Prix Ceko 2025 mungkin tidak menghasilkan podium bagi Francesco Bagnaia, tetapi bagi General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, akhir pekan di sirkuit Brno justru menandai titik balik performa sang juara dunia 2 kali. Meskipun hanya finish keempat dalam balapan utama dan gagal menyentuh podium dalam sprint race akibat kendala teknis, Dall'Igna tetap menyebut penampilan Bagnaia sebagai yang terbaik sepanjang musim ini. Performa yang ditunjukkan Bagnaia di MotoGP Ceko memang tak biasa. Setelah mengalami kesulitan sepanjang musim, termasuk sering tertinggal dari rekan setimnya Marc Marquez dan pembalap lain seperti Alex Marquez, sang juara bertahan akhirnya memberikan secercah harapan dengan tampil kompetitif sejak sesi kualifikasi. Awalnya, tidak banyak yang menyangka Bagnaia akan bersinar di Brno. Ia bahkan harus berjuang dari sesi Q1, sebuah kondisi yang jarang dialami oleh pembalap sekelasnya. Namun, ia menunjukkan mentalitas juara dengan lolos ke Q2 dan meraih pole position yang menjadi pole perdananya di musim 2025. Saya sangat puas dengan apa yang kami capai di kualifikasi, ujar Bagnaia usai sesi Sabtu. Itu bukan pole yang mudah, tapi kami melakukan pekerjaan luar biasa di garasi, dan saya merasa nyaman dengan motor di lintasan. Sayangnya, harapan untuk mengonversi pole menjadi kemenangan pupus di sprint race.
Sebuah gangguan teknis membuatnya kehilangan posisi penting dan menyudahi lomba dengan kekecewaan. Dalinya menyebut insiden tersebut sebagai tanggung jawab penuh tim. Bagnaia layak mendapat podium di sprint, ujar Dalinya dalam debriefing usai balapan. Itu adalah kesalahan teknis di pihak kami, dan kami harus mengakuinya. Namun saya ingin menekankan bahwa cara dia mengatasi tekanan dan tetap fokus luar biasa. Pada balapan utama minggu, Bagnaia kembali menunjukkan taringnya. Ia memimpin di awal balapan dan sempat terlihat sebagai kandidat kuat untuk kemenangan. Namun, masalah pengereman yang terus-menerus menghantui Ducati GP25 miliknya membuatnya kehilangan kecepatan di paruh kedua lomba. Akibatnya, posisi podium yang semula dalam genggaman tergelincir, dan ia harus puas finish keempat, di belakang Marc Marquez, Pedro Acosta, dan Enea Bastianini. Meski begitu, selisih waktu ke garis finish menunjukkan bahwa Bagnaia hanya tertinggal kurang dari 4 detik dari Marquez yang memenangi balapan. Meski secara hasil tidak mencolok, Dalinya melihat performa Bagnaia dari sudut pandang berbeda. Baginya, peningkatan konsistensi, kecepatan, serta semangat pantang menyerah adalah sinyal positif yang sangat penting, terlebih di tengah musim yang berat bagi sang pembalap Italia. Menurut saya, ini adalah akhir pekan terbaiknya musim ini, kata Dalinya. 2 balapan yang luar biasa, dengan tanda-tanda peningkatan, dan kecepatan yang mengarah ke posisi teratas. Bagnaia benar-benar bagus, dengan start yang hebat, seperti yang sudah dilakukannya pada sprint race hari Sabtu setelah pole position pertamanya yang luar biasa musim ini. Lebih lanjut, Dalinya menyatakan bahwa pendekatan Bagnaia yang matang dan determinasi tinggi menjadi nilai plus yang patut diapresiasi. Ia menekankan pentingnya menghargai hal-hal kecil, termasuk respons motor terhadap pembaruan dan komunikasi efektif antar anggota tim. Kita harus bisa menghargai setiap indikasi kecil dan reaksi positif yang datang dari motor, dan terutama dari pebalap itu sendiri serta tim. Aspek terpenting adalah pantang menyerah, dan kita semua harus bekerja keras bersama. Dengan hasil di Brno, jarak antara Bagnaia dan Marquez di klasemen semakin lebar. Di tengah musim, selisih 168 poin tampaknya menjadi angka yang terlalu besar untuk dikejar, terutama jika melihat konsistensi Marquez yang mendominasi hampir setiap akhir pekan. Lebih menyakitkan lagi bagi Bagnaia, ia bahkan belum bisa mengukuhkan diri sebagai pembalap Ducati terbaik kedua. Posisi tersebut saat ini dipegang oleh Alex Marquez dari tim satelit Gresini, yang unggul 48 poin darinya di perebutan posisi kedua klasemen. Sejak kemenangan terakhirnya di MotoGP Amerika yang diraih setelah Marquez mengalami crash, Bagnaia belum pernah lagi naik ke puncak podium. Tekanan semakin besar seiring ekspektasi publik dan statusnya sebagai juara bertahan 2 musim berturut-turut. Dengan paruh kedua musim yang masih menyisakan sejumlah balapan, Ducati berharap momentum yang didapat Bagnaia di Brno bisa menjadi titik balik. Meski peluang gelar hampir tertutup, tim ingin melihatnya kembali tampil maksimal dan menjadi bagian penting dalam perebutan gelar konstruktor dan tim. Dalinya pun menutup pernyataannya dengan pesan tegas namun optimis, "Kami percaya pada Bagnaia. Ia punya semua kualitas untuk kembali ke puncak. Sekarang tugas kami adalah memberinya motor dan kondisi terbaik untuk melakukannya." MotoGP Ceko 2025 mungkin tak meninggalkan trofi untuk Bagnaia, tapi bagi mereka yang melihat lebih dalam, Brno menunjukkan bahwa sang juara belum habis. Masih ada sisa musim untuk membuktikan bahwa mental juara dan tekad tidak bisa dihitung hanya dengan poin semata. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.